Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita ayat yang ke 186 ya. Ya, ayat 186. Ayat 186 ini Ibu Eti sudah di rumah nih? Belum Pak, mau berangkat Pak. Oh, mau berangkat ya. Setengah 6 sampainya. Oh ya, iyalah. Nggak apa-apa. Pasif Saya aja di Padang Pak. Panjang, di Padang Panjang juga ini. Oh, enggak di Padang Pak. Enggak. Udah Pak Ben pulang, Pak. udah kumpul anak Pak. Belum, baru si adik pulang dan dari Jakarta. Oh, adek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni qarib. Ini dia. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau fa'il dari sa'ala itu mana, Bu? Dia. Wah. Fa'il dari sa'ala itu yang mana? Sa'ala kan fi'il madi ya? Ya Pak. Yang mana fa'ilnya? Kalau huwa nanti kembalikan kemana? Sa'alaka ibadi anni. Iza sa'alaka ibadi anni. Ya, jadi fa'ilnya yang betul adalah apa? Wa Allah. Sa'alaka ibadi. Ya, ibadi. Itu fa'il dari sa'ala. Ya. Fa'il dari sa'ala itu adalah ibadi. Ibadi itu bentuk banyak ya. Abdun. Iya, kalau bentuk satunya abdun. Kalau bentuk duanya abdani. Ya, abdani. Kalau bentuk banyaknya adalah ibadun. Nah, ini ibadi ini kan sudah dua kata ini. Dua kata dengan diidapatkan atau disandarkan kepada aku. Kan ana. Itu maka ibadi dia. Jadi mungkin Ibu ragu tadi yang jadi fa'il itu kan mesti baris depan. Cuma kalau dia baris depan, maka dia baris depan kan berarti kajian kita di sini 180 berapa tadi? 86 ya. Jadi kalau iza sa'alaka ibadi itu berarti dia kan sa'ala ibadi. Cuma sa'alaka. Ada sa'alaka. Ya. Sa'ala. Ya, dipakai sa'ala. Jadi dia adalah sa'ala. Jadi sa'ala. Iya kan 3 huruf itu ya. Nah ini dia. Sa'ala. Sa'ala. Cuma karena ada ini ka, baru di sini ibadi. Ibadi. Pakai ya.
salah. Ibadi ya. Nah, ini. Jadi fa'il dari sa'ala itu adalah ibadi. Yang ka jadi apa itu? Maf'ul. Maf'ul. Jadi maf'ul sa'ala apa artinya sa'ala itu? Telah bertanya. Hmm. Tanya. Iya, kalau pakai apabila berarti akan itu. Akan. Ya. Jadi wa iza sa'ala dan apabila menanya atau bertanya kepada Akan engkau Muhammad. engkau Muhammad, yang bertanya siapa? Ibadi. Hambaku. Hamba-hambaku. Kan gitu deh. Hambaku. Ya, kan banyak itu. Ya Pak. Jadi Abdul. apabila bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku, anni. Tentang Kalau aku. anni itu adalah berarti anni Huruf jar majrur. ya jar majrur. Nah, jadi anni masuk ke ana juga ya. Ya. Jadi apabila bertanya kepada engkau Muhammad hamba-hambaku anni tentang aku, maka jawab, ada fa jawab, karena iza itu kan huruf syarat. Ya, syarat. Apabila bertanya kepada engkau hamba-hambaku, maka jawab Pak Anni, Pak Pak ini ini. Pak. Nah, ini. Ingat kan inna masuk, mana pokok kalimat ini? Inana. Ya, ini mana pokok kalimatnya? Ana Pak. Iya, Ana. ana. Jadi ini mana sebutan atau kabarnya? Qaribun. Ya, qaribun. Jadi ini qarib. Nah, inilah yang dibahas kalau apa. Dan apabila bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku, Ani tentang aku, maka jawabnya aku adalah sesungguhnya aku sangat, pakai sangat ini. sangat Pak. Ya, bersangatan ya, sangat dekat. Jadi, tapi nggak bisa bagaimana sangat dekatnya itu. Sedangkan orang banyak, alam ini nggak terhingga luasnya ini. Sampai sekarang nggak tahu berapa luasnya kan. Kan melebar terus ini alam ini, nggak tahu. Cuma yang kita kelilingi dengan pesawat kan masih lingkaran satu planet. Kalau sedangkan seluruh planet kan banyak, luar biasa. Kayak kalau pesawat terbang itu, kalau terbang dia kan misalnya arah timur, nanti terbang barat kan masih satu planet itu. Sementara planet untuk banyak sampai sekarang terhingga. Bagaimana dekatnya itu? Apa mengantisipasinya itu, Bu? Baca supaya nggak terjebak masalah yang salah. Itulah tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah. Itu apanya itu? Tangkalnya itu. Angkanya Pak ya. Iya. Jadi subhanallah, subhanallah. Maksudnya supaya jangan ada kita ragu-ragu. Pokoknya maha suci Allah gitu. Itu gunanya. Itu makanya kalau kita baca wajah itu kan disebut pertama dulu Allahu Akbar kabira. Kan Allahu Akbar, Allah lebih besar dari sangat lebih besarnya. Terus apa sambungannya? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi. Katsira. Berarti sih kalau Ya. subhanallah itu. Subhanallah bukrata wa asila. Jadi pagi dan petang harus kita bersihkan pikiran kita. Jadi kalau orang nanti bertanya Muhammad tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Maka berbagai-bagailah cara pengajian dibikin orang. Ada di dalam diriku, ada, jangan sampai keliru. Nah, kalau nanti bersatu dengan aku, itu macam-macam lah. Ya, kita tidak menyalahkan orang, cuma untuk membersihkannya harus kita pandai subhanallah. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Gitu. Jadi pagi dan petang. Tapi dia ada. Tapi bagaimana caranya itu ya?
Sedangkan alam ini luas, setiap orang, setiap dalam diri ada katanya. Kan ragu kita jadi itu. Enggak begitu caranya. Jadi pokoknya tidak bisa dibayangkan gitu. Itu maksudnya fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, cuma perasaan dekat ini, balik kita ke kaji puasa, perasaan dekat dengan dia ini enggak selalu hangat seperti itu. Apa penyebabnya? Karena nafsu. Itu aja. Nah, itu makanya ada hubungannya dengan ibadah puasa ini. Nah, cobalah kalau orang yang puasa kan apa hal-hal yang batalkan kan takut dia kan. Nah, itu masih kajian fikih. Nah, bagaimana padahal Allah berarti ada perasaan dia seperti yang sudah kita pelajari hadis, aku yang mengawasnya, aku yang membalasnya gitu. Jadi itu maka di sini disebut fa inni qarib. Ya, cuma inilah yang perlu kita pelajari terus, bagaimana supaya hadir perasaan kita terus bahwa Allah sangat dekat. Malah di surat Qaf itu lebih dekat dari urat. Masih bisa, Bu? Oh, bukan. Urat apa, Bu? Urat leher. Ya. Tapi yang ya itulah urat leher lebih dekat dari leher. Ibu kalau siap apa ya? Ada, Bu? Halo, Ibu Ros? Ya Pak, Nyambung. itu Ikut, Pak. apa Mau wifi-nya persiap. lah jauh so kalau keluar rumah Pak, jadi kurang kali mungkin. Oh, gitu. Iya, iya. Iya, tuh. Iya, iya. Kalau ayah. Iyalah, enggak belum tapi. Jadi, ikunan yang kaji sebenarnya kok melahirkan itu, maka ibadah puasa itu sebenarnya untuk perasaan kita selalu dekat gitu. Jadi orang kalau dipengaruhi nafsunya memang Pak ya, kan terasa kita sudah hebat enggak itu. Pak ini korib. Malah ini dia uji budak buatat da'i. Ujibu bentuk apa itu ujibu? Uji aku tuh. Oh, PL Fi'il mudari, apa? Iya, mudari. fi'il mudhari. Ya, fa'ilnya apa? Ana, Iya, ada. Jadi ujibu da'watat da'i iza da'ani. Nah, dan aku akan memperkenankan panggilan si orang pemanggil. memanggil, Panggilan orang memanggil iza da'ani apabila dia pasang ia memanggilku. Jadi maksudnya memanggil. dibikin orang doa. Jadi pergilah masalah doa. Saya sudah pernah berdoa belum juga diperkenankan. Maksudnya di sini yang paling pasnya coba panggil dia. Ya Allah, pasti dijawabnya itu. Tapi jangan pula kok enggak berbunyi. Itu kan alam. Jadi kemanapun pergi, asal dipanggil, diseru dia diperkenankannya. Maksudnya disahuti. Itu makanya kalau dakwah tadai itu dakwahnya itu seruan orang yang menyeru. Apabila menyeruku, maka itu ada juga penafsir lebih cenderung bukan soal doa, tapi dia beribadah gitu. Jadi kalau beribadah kepadanya, dialah yang perkenankan. Tapi kalau tidak kepadanya, maka tidak diperkenankan. Halo Pak Bet, baru muncul Pak Bet. Ya, tadilah muncul. Uh, ya, jadi ini kajian yang sangat prinsip sekali. Jadi pengertiannya di sini uji budak watadai zada'ani, bahwa Allah sangat dekat. Tadi sudah disebutkan dengan Ibu Eti. Apa kuncinya Pak Bet? Sedangkan pengertian dekat di situ kan sangat dekatnya. Alam entah luasnya. Sampai sekarang luas belum ditemukan planet berapa banyak. Kalau kita naik pesawat, walaupun bagaimana pesawat, kan putar-putarnya masih di planet yang satu. Itu pun sebenarnya masih payah. Baca caranya tuh menurut Pak Bet.
Tapi dia sangat dekat. Bagaimana cara menghindarkan supaya jangan terlibat hal yang tidak diinginkan? Ya itu maka kalau halat kan aku bersatu dengan Tuhan. Siti jenar gitu juga atau panteisme gitu juga. Bagaimana caranya supaya selamat awak mengenai dekatnya itu? Aku nan Kalau, kaji. kalau Buya Yahya itu menerangkan yang dekat itu pengertiannya gelombang sama. Iya, tapi kan main gelombang-gelombang. Nggak ada dalam Al-Quran contoh gelombang-gelombang. Sudah dicontohkan dalam ayat. Ya, iya enggak. Maksudnya saya sudah lihat, sudah segalanya sudah. Ya, di dalam fisika ada. Cuma kan maksudnya bagaimana menghindarkan supaya sangat dekat itu jangan terlibat. Itu maka saya tunjukkan tadi. Tasbih. Itu maka subhanallah bukrata wa asila. Enggak, maksudnya gitu aja. Maksudnya maha suci Allah tidak ada serupa apapun. Itu kuncinya. Iya, kalau di apa itu kan payah kita. Jadi apapun maka setelah kita pelajari aku sangat dekat, maka ingat sekali. Jangan ada terbayang di dalam diri saya, subhanallah. Nah, gitu. Itu untuk selamat tuh. Itu kuncinya. Maka subhanal bertasbih itu adalah menyelamatkan akidah. Ya, paham itulah sebenarnya kaji itu jarang disebutkan orang tuh. Tasbih itu dipakai terus untuk menyelamatkan prasangka misalnya aku bersama dengan Tuhan, tapi maksud bersamanya bagaimana gitu. Jadi jangan ada nanti macam-macam. Nah itu makanya tadi diulang lagi, kenapa tidak bisa hadir kedekatan kita terus kepada Allah? Apa penghambatnya berkaitan dengan puasa ini? Kan dalam masyarakat puasa ini. Yang nafsu. Karena nafsu itu saja. Nanti kalau sangat dekat, qarib kan siap mubalaghah itu, sangat dekat. Maka sangat dekat itu maka disebutnya uji budak watadai zada'ani. Cuma orang sudah pergi masalah doa perginya. Ini sebenarnya bukan masalah doa. Andai kata misalkan orang itu panggil aku, maka aku menjawab. Tapi dibawakan pada teman-teman sebagian doa. Jadi ada aku sudah berdoa belum juga dia dijawab katanya. Jadi yang pasnya ini kalau karena aku sangat dekat, coba panggil dia. Ya Allah, pasti kedengaran sama dia. Sangat dekat sekali. Gitu. Cuma itu maksudnya, itu makanya ada kata da'a ini atau dakwah kan sudah masdar dari da'a. Maka diartikan beribadah atau menyembah gitu. Jadi kan banyak kita pahami apabila aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini sering benturan ini. Sering benturannya begini. Ambola mendoa alunya diperkenankan lain. Maka keluarlah cerita-cerita mungkin makanan haram segala yang haram. Nanti paling-paling terakhir begini. Kenapa belum sudahlah di akhirat nanti perkenankan cari. Itu makanya saya lebih cenderung pengertian ini dakwah ini adalah menyembah. Jadi apabila menyembah mengabdi kepadaku, akulah yang perkenankan. Kalau yang lain enggak gitu. Itu maksudnya. Karena sudah dikatakan aku sangat dekat. Kemudian sangat dekat ini kalau bertanya kepada hambaku karena hubungan dari puasa. Kan sudah disebutkan kalau kita ibadah puasa kan langsung pengawasnya Allah. Ibadah as-shaum li, ibadah puasa itu bagiku. Masih satu paket ini. Terus fal yastajibuli wal yu'minu bi. Oleh karena itu, lam ini lam apa ini Pak Betlem? Halo? Fal yastibu itu, bro. Iya, lamnya tuh. Lam amar gaib. Ya, itu dia, lam organ. Maka hendaklah mereka, gitu. Oleh karena itu, maka hendaklah mereka memperkenankan atau berusaha keras istajabah. Itu kan fi'il mudhari yang sudah dapat tambahan. Istajabah.
memperkenankan apa yang kusuruh. Fal yastajibu li wal yu'minu, itu juga alam amar gaib. Berimanlah dengan aku, la'allahum, supaya mereka cerdas. Supaya mereka cerdas itu maksudnya itu yang perasaan kita tadi. Jadi kemanapun dia pergi, berarti yang disembahnya Allah, bahwa Allah tidak punya jarak, tapi di istilahnya sangat dekat. Tapi jangan dibayangkan seperti dekatnya alam. Tapi sudah saya gambarkan, kalau alam untuk satu planet aja sudah besar. Karena ada orang menyebutkan Allah bersama kita. Itu harus dipakai apa gundarnya itu supaya selamat? Subhanallah. Itu perlu tuh, subhanallah. Itu mah kalau dipakai dalam wajah kan Allahu Akbar, supaya jangan macam-macam pikir orang. Allahu Akbar kabiro, sudah itu walhamdulillahi kasiro, sudah itu apa lagi? Subhanallah. Ya, bukrata wa asila, berarti membersihkan itu. Inilah yang kebanyakan teman-teman yang maksudnya orang-orang tidak sanggup untuk mengikutinya, ya nggak sanggup mengikutinya, maka ada yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana, itu harus kita jaga. Subhanallah. Kalau subhanallah berarti aku betul-betul membersihkan iktikadku yang tidak benar. Itu makanya setelah banyak saya lihat misalnya orang mencontohkan begini, kan banyak contohnya, kita tidak salahkan, tapi saya lihat Quran sudah kami contohkan setiap persoalan di dalam Al-Quran, tetapi manusia banyak tidak mengerti. Kalau mencontohkan itu mesti kita cari apa yang dicontohkan oleh Allah. Misalnya kan ada juga saya menyampaikan kita ini seperti ikan dalam air. Sebenarnya saya lihat di dalam Al-Quran nggak ada contoh ikan dalam air. Itu yang dikaji-kaji dari untuk mendekatkan contoh. Tapi yang ada contoh-contoh di dalam di dalam Al-Quran, misalnya kalau orang yang tidak beriman itu kepada Allah, contohnya seperti urat kayu urat yang tidak pakai akar tunggang. Begitu diterjang angin jatuh. Atau seperti rumah laba-laba, itu yang banyak. Coba kalau ada waktu nanti, mana maksud likul lise di setiap sesuatu kami contohkan dalam Al-Quran, diutamakan itu dulu. Kalau dibikin contoh-contoh lain nanti, ini agak khawatir kita. Gitu. Iya, maksudnya ia mengkoneksikan hati, berarti itu yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau bertanya hamba-hambaku nanti, idza sa'alaka ibadi, kalau bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku anni, tentang aku, jawab, aku ini sangat dekat. Mulailah itu. Ya, maksudnya kalau aku sangat dekat, macam-macam lah nanti apanya itu gambarannya. Maka dicepatkan untuk pembersihkannya, subhanallah. Gitu. Subhanallah. Itu kaji. Itu kenapa diampuni dengan kata subhanallah? Karena terlalu banyak menggambarkan, memikirkan, biarpun pekerjaan, biarpun segalanya, mendahulukan kita. Aturannya tidak. Itu makanya sih, ya. Malah alasan sebagian kajian begini. Kalau kita selalu memperkenankan Allah, kemudian beriman kepadanya, doa diperkenankan. Kan ya begitu ya? Sebenarnya nggak gitu. Kalau begitu nanti masih dituntut orang. Aku sudah perkenankan panggilan Allah. Sudah beriman, tapi belum juga disauti izadane. Kalau disauti pas. Nah, jadi kalau dipanggil Allah, Allah akan jawab. Tapi jangan pula seperti Nabi Musa kan berkata-kata dengan Allah. Lalu umatnya mengatakan begini, kami belum puas sebelum melihat. Itu jadi. Padahal sebenarnya dia sudah bisa melihat, tapi bukan dilihat dengan mata. Ini begitu juga. Nah, jadi Bapak-bapak, pengajian kita di sini, kenapa tidak bisa melekat perasaan itu terus bahwa kita ini sangat dekat kepada Allah? Karena dipengaruhi oleh nafsu gitu. Itu maka disisipkan ini di dalam di dalam ibadah puasa. Itu makanya sisipkan ibadah puasa.
bukankah eh, karena selera, misalnya enggak sadar kita dengan Allah banyak, apalagi di pasar terbukaan. Ya, ya. Jadi saya rasa Pak Bet sampai di sini saja kaji kita dulu. Iya. Adapun uhilla lakum ini masih masih berkaitan masalahnya kan masalah nafsu itu lagi. Itu makanya saya katakan sampai ayat berapa waktu apa tuh 188. 7. Apa ya? Ya, sampai 88. Apa ya? Iya, maksudnya enggak, maksudnya pengaruh apa ini, pengaruh nafsu, pengaruh ibadah puasa ini sebenarnya kalau ayat 88 itu kan bagaimana dapat harta orang lain bermacam cara dibikinnya kan. Iya. Itu masalahnya. Dibawanya sehingga harta itu bisa dimakan padahal bukan haknya kan. Jadi inilah makanya yang berapa malam lagi tuh? 7 malam ya? Berapa lagi nih? 7, Eh, 7. ah? Ah, Dengan nanti malam 6 malam lagi. ya 6 malam lagi ya. Ya. Malam ini nanti maghrib hari malam keberapa? 24. Oh ya, 24. 24. Makanya bapak-bapak, ibu itu saya ingat yang turun di antara itu malaikat apa? Yang sangat nggak bisa kita apa-apa. Mengaji Quran pun nggak bisa lagi, menunggu hari kiamat pun nggak bisa lagi, menunggu rezeki pun nggak bisa, apa itu? Israel. Iya, Israel. Jadi kalau Israel sudah itu yang di antara yang 4 itu yang satu itu sangat diingati. Jadi maka waktu yang tinggal ini betul-betul minta ampun, betul-betul sebab dalam pemikiran saya begini, bagaimana lagi mengaji Quran kalau sudah keluar daftar daftar out, nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya menunggu hari kiamat, lain bersobo awak hari kiamat tuh kalau misalnya awak lah mati. Enggak. Iya, tapi hari dibantingkan apa kok kan enggak bersobo. Iya, enggak ada lagi. Planet. Cuma Enggak menyaksikan kita. ya, tapi nanti waktu kita berbangkit baru. Ya. Kalau berbangkit ya tuh. Apa? Iya, enggak kan ditiupkan kan 2 kali. Entah kok besok tiupan pertama. Enggak, itu makanya kalau kita sudah mati, udah pasti enggak ikut. Ya, enggak mungkin panjang umur lah, enggak tahu lah. Iya, tapi saya yakin pada umumnya nanti siapa yang terakhir. Siapa yang terakhir? Ilahuna fakat ya. Jadi wa iza sa'alaka ibadi, tadi sudah ditanya fa'il dari sa'ala mana? Fa'il dari sa'ala. Sudah jawab Ibu Eti tadi. Oh, enggak. Fa'il dari Dua. Enggak, sama Ibu Eti mula-mula. Yang fa'ilnya ibadi. Ibadi itu fa'ilnya. Itu makanya kalau yang 3 itu, biarpun fi'il mudhari, biarpun fi'il madi, nama fa'ilnya itu, fi'ilnya itu berfa'il harus bisa disembunyikan, bisa nyata. Tapi kalau yang 3 lagi, anta-anta itu wajib. Ana, nahnu itu wajib itu semua ke bawah. Pasti ana. Kalau ada nanti ana ditulis lagi, penegas lagi. Misalnya kan, ujibu ana gitu. Dipakai ana, berarti menjadi penegas ya. Berarti fa'ilnya ana yang asli tersembunyi, ana yang nyata itu untuk menegaskan. Jadi akan aku perkenankan. Kalau nanti doa dibuat ini ya, doa itu kan berarti kan apa itu? Kan meminta. Sampai sekarang itu persoalan. Saya sudah meminta berkali-kali belum juga. Oh, Anda belum memperkenankan panggilan Allah dan belum beriman, sudah katanya. Oh, tambah lagi katanya. Nanti terakhir mau mati dia belum lagi Pak. Nanti di akhirat. Itu maka kalau diterjemahkan meminta berdoa.
Tapi kalau diterjemahkan menyembah atau mengabdi hanya kepadaku itu pas tuh. Ada ayat lain. Jadi saya lihat beberapa tafsir ada yang memang tidak meminta diartikannya untuk menyembah. Alas ilahuna faqat intahaina. Aywa, sanuwasil ghadan. Ya, kita sambung besok Besok. lagi. Contoh Allah. Nah, insyaallah. Mari berdoa, Allahumma Allahumma fatihna fiddin. fatihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna Lughatal lughatal Quran. Quran wa alimna lughatal Lughatal Arabi. Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamilah dakek ke kampung Pak Bet. Ya kalau dari gunung tuh siapa tuh ya? Segilo tuh ya. Itulah. Tangerang. Lah, jadi itu ingat tasbih adalah membersihkan itu ya. Acuk baca tasbih karena banyak terupu-terupu. Biarpun pemikiran, biarpun i'tikad tauhid, itu mah kok dibaca subhanallah. Tuhan yang di atasnya, di atas mana?